Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Ye Chen berbisik sambil menyentuh dagunya, mungkin, menemukan seseorang untuk mengirimiku surat seharusnya menjadi pilihan yang baik. Apa? Mengirim surat? Liu Ruyan mendengarnya, dan tidak bisa menahannya. Ye Chen berkata, keadaanku terkadang buruk dan terkadang sadar. Aku tidak bisa meninggalkan suara harpamu, tapi aku tidak bisa melindungi diriku, aku tidak bisa menggunakan avatar klon, dan aku tidak bisa menghubungi tubuh Taoku. Aku hanya dapat menemukan seseorang untuk mengirimiku surat sehingga seseorang dapat datang untuk mengambilnya. Liu Ruyan berkata, tapi ini adalah dunia fana, begitu jauh dari dunia kultivator, bahkan kultivator berada di luar jangkauan, apalagi manusia. Liu Ruyan mengerang. Aku tidak mencari manusia, aku mencari kultivator, kata Ye Chen perlahan, bukankah penguasa kerajaan fana memiliki seorang kultivator untuk menjak negara? Liu Ruyan berkata, sejauh yang saya tahu, kultivator di dunia fana pada dasarnya adalah kultivator tingkat rendah, dan mereka jauh dari memenuhi syarat untuk terbang dengan pedang. Itu berbeda. Ye Chen melambaikan tangannya. Jika aku selalu terjaga, aku tidak perlu menemukan mereka, tetapi terkadang aku akan jatuh ke dalam keadaan yang mengerikan. Jika aku ingin tetap terjaga setiap saat, aku harus membawamu. Liu Ruyan berkata, pernahkah Anda memikirkan mengapa Anda hanya menanggapi suara harpa yang dimainkan olehku? Liu Ruyan melirik Ye Chen dengan ragu-ragu. Musik ini bukan musik biasa. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, aku dapat mendengar bahwa musik ini memiliki sejarah panjang dan kekuatan yang kuat. Jika dimainkan oleh kultivator yang mendalam, satu orang dapat memblokir ribuan pasukan. Kalau begitu kamu harus mengajariku kultivasi, Liu Ruyan menatap Ye Chen dengan ekspresi harapan. Ye Chen berkata, aku memiliki seorang murid yang berasal dari putri kerajaan manusia biasa sepertimu. Aku membawanya ke jalan seorang kultivator. Ye Chen menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, mengeluarkan kendi, dan sosok Si Yan muncul di benaknya. Namun, aku sedikit menyesalinya. Dia hampir mati karena aku tidak ingin apa yang terjadi pada muridku terulang padamu. Ini adalah jalan yang kejam menjadi seorang kultivator. Aku tidak takut. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam, dan cahaya matanya yang indah tegas. Aku punya istri. Ye Chen sepertinya mendengar arti kata-kata Liu Ruyan. Di mana dia merindukan kultivasi, dia jelas ingin mengikuti Ye Chen. Apa yang saya katakan 3 tahun lalu adalah sama sekarang. Liu Ruyan menunduk, menggigit giginya, dan tidak berani menatap langsung ke mata Ye Chen. Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki, aku juga tidak ingin menjadi wanitamu, aku hanya ingin berada di sisimu jika kau lelah, dan aku bisa bermain harpa untukmu. Ye Chen berkata, mengapa kamu melakukan ini? Liu Ruyan menjawab, karena Tuhan memintamu untuk bertemu denganku lagi, aku tidak akan melepaskannya. Maka kamu akan menjadi manusia selama beberapa hari lagi. Ye Chen minum seteguk anggur. Mungkin 10 tahun dan 100 tahun kemudian. Jadi, apakah kamu setuju? Liu Ruyan mendongak tiba-tiba, matanya penuh kejutan. Ye Chen berkata, setelah 9 hari, aku akan membawamu ke jalan kultivator. Terima kasih. Liu Ruyan melompat dengan penuh semangat, seperti seorang gadis kecil, sangat bersemangat. Ini adalah caramu memilih.
Ye Chen tidak bisa menahan senyum pada Liu Ruyan yang melompat, karena Liu Ruyan melompat dan suara harpa pecah, dan matanya perlahan bergumam, duduk dan tidur. Liu Ruyan tenang. Ketika dia melihat Ye Chen yang tertidur, dia masih sedikit malu. Dia bahagia untuk sementara waktu, tetapi dia melupakannya. Melihat Ye Chen sedang tidur nyenyak, dia menggigit gigi cangkangnya sedikit. Bagaimanapun, dia berjongkok, dengan lembut menggerakkan rambut putih Ye Chen yang terkulai, dan dengan lembut membelai kelelahan dan perubahan wajahnya. Maafkan aku karena kecerobohan. Di loteng yang tenang, dia menurunkan pipinya, mencium dahi Ye Chen. Ye Chen tidak bergerak, tidur sangat nyenyak, dan alisnya terkadang terasa sedikit sakit. Pada malam hari, Ye Chen terbangun, karena Li Xiao telah datang. Li Xiao memberi hormat pada Ye Chen dan berlutut. Bangun dan katakan, kata Ye Chen ringan. Terima kasih, senior. Li Xiao berdiri, dengan hormat, tetapi ketika dia melihat bekas bibir merah di dahi Ye Chen, sedikit terdiam. Bantu aku melakukan sesuatu. Ye Chen berkata, kirim sesuatu ke pengadilan surgawi. Li Xiao berkata, saya selalu siap membantu senior, dan di mana tempat pengadilan surgawi berada? Chu Selatan. Apa? Chu Selatan. Li Xiao menelan ludah tanpa sadar, wajahnya kusut. Senior, Chu Selatan setidaknya beberapa juta mil jauhnya dari sini. Dengan kakiku, aku tidak bisa berjalan. Bukannya bisa menggunakan susunan teleportasi. Ye Chen menatap Li Xiao dengan penuh minat. Bisa jadi, ekspresi Li Xiao malu. Tapi aku tidak punya uang, aku mendengar bahwa dengan menggunakan susunan teleportasi, itu akan menghabiskan banyak uang. Mengerti. Ye Chen tersenyum. Ye Chen tidak memiliki batu roh. Batu rohnya habis di lautan terlarang, tetapi Ye Chen memiliki harta. Barang-barang di dalamnya julalah. Itu bisa terjual banyak, cukup bagimu untuk bolak-balik beberapa kali. Ye Chen telah mengeluarkan tas penyimpanan, melemparkannya ke Li Xiao di bawah. Terima kasih, senior. Li Xiao membuka tas penyimpanan tanpa sadar, yang berisi artefak, batu giok roh, dan manik-manik roh, masing-masing bersinar terang, hampir membutakan matanya, dan hati kecilnya melihat melalui plop, dia melihat begitu banyak harta. Ye Chen berkata, juga, berita tentangku tidak boleh bocor kepada orang-orang di luar pengadilan surgawi, berani menyebarkannya, kamu akan tahu konsekuensinya. Saya mengerti ini. Li Xiao menyeringai dan menatap Ye Chen dengan canggung. Senior, di mana pengadilan surgawi itu posisinya di selatan, jadi saya punya tujuan khusus. Ye Chen berkata, seluruh Chu Selatan adalah wilayah pengadilan surgawi. Tidak, bagaimana mungkin? Li Xiao membuka mulutnya, aku hanya tahu Chu Selatan dikuasai 3 sekte. Kaulah yang telah berada di dunia fana terlalu lama. Ye Chen berteriak. Benar, saya telah berada di sini selama 10 tahun. Li Xiao tertawa. Ye Chen telah mendatanginya, telapak tangan telah ditekan ke kepala Li Xiao. Kemudian, darah tubuh suci kuno dituangkan ke tubuhnya dari Li Xiaoi, dan dengan kuat memperluas meridian dan dantian untuk Li Xiao. Li Xiao tiba-tiba mengerang, wajahnya sedih. Kultivasi Li Xiao telah melonjak, sampai menerobos ke tahap spiritual. Ini berhenti dengan mantap. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Li Xiao datang menerobos beberapa tahapan. Tiba-tiba Li Xiao bangun, dan dia lebih bersemangat. Jimat ini bisa dikorbankan dalam keadaan darurat. Ye Chen menyerahkan tas penyimpanan kepada Li Xiao. Terima kasih senior. Terima kasih senior.
Dia mengangguk terus-menerus, tetapi ini adalah seorang bangsawan dalam hidupnya yang benar-benar mengubah hidupnya. Inilah yang aku ingin kirimkan. Ye Chen menyerahkan pedang naga itu kepada Li Xiao. Pedang yang bagus. Li Xiao mengambilnya, dan ada setrum di tempat, karena pedang naga itu terlalu berat dan agresif. Junior tidak akan mempermalukan misi. Li Xiao sangat bersyukur bahwa dia tiba-tiba berbalik dan melangkah ke dalam kehampaan satu langkah, sehingga dia tidak terbiasa terbang. Dia menanamnya lagi, malu, dan kemudian dia bangkit dan mengeluarkan pedang terbang. Jangan membuat kesalahan. Melihat Li Xiao yang pergi, Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Malam Nanzhao damai dan tenang. Di tempat tidur yang nyaman, Ye Chen tertidur lelap lagi, seperti biasa, terlihat bingung dan menyakitkan. Di depan tempat tidur, Liu Ruyan duduk di sana dengan tenang, memegang sutra di tangannya, dan terus-menerus menyeka keringat dingin yang keluar dari dahinya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menghapus perubahan dan kelelahan di wajahnya. Boom! Malam yang sunyi dipecahkan oleh raungan, dan seluruh kota kekaisaran Nanzhao terkejut. Para penjaga keluar dan memegang senjata. Di atas langit virtual, dua orang, sangat aneh, terbang seperti kilat, terbang di atas istana Nanzhao. Memalingkan muka, masih ada dua orang yang berdiri di atasnya, seorang pria muda berbaju putih dan seorang pria muda berbaju ungu. Kultivasinya tidak tinggi, hanya alam manusia. Liu Ruyan melangkah keluar dari loteng dan menatap langit. Pria muda berbaju putih itu mendengus dingin, menyerang jenderal negara bagian Tunu, bukankah kamu akan menjelaskannya? Cepat minta tuanmu untuk menjawab pertanyaan itu, atau aku akan menginjakkan kaki di Nanzhao malam ini. Liu Ruyan berkata dengan dingin. Pasukanmu mencuri ke Nanzhao dan ingin membajakku dan mengancam ayahku. Ini sangat berani. Pria muda berbaju ungu mendengus, sejak itu, biarkan darah Nanzhao mengalir malam ini. Kemudian, keduanya mulai bermain, satu memuntahkan api dan satu memuntahkan guntur. Di mata kultivator itu, meskipun tidak berbeda dengan bermain, di mata manusia, nyala api dan guntur adalah bencana. Tak lama kemudian, suara merdu harpa terdengar di loteng istana, membuat para pemuda berbaju ungu dan putih tiba-tiba terpana. Kau masih punya mood untuk bermain harpa? Pria muda berbaju putih itu tertawa. Hancurkan. Tentu saja, pada saat ini, tangan emas besar tiba-tiba muncul, menyapu kehampaan. Ketika melihat ke langit lagi, tetapi dua kultivator di atasnya menghilang. Mana? Kemana perginya? Para pengawal tertegun di sana. Mereka tidak melihat dengan jelas, dua kultivator itu dihancurkan menjadi ketiadaan oleh tangan emas. Terima kasih Ye Chen. Liu Ruyan menyeringai, seperti seorang gadis kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, dan berlari keluar dengan penuh semangat. Di mana sang putri? Dia berlari tanpa hasil, tidak ada yang bermain harpa, sehingga dia ingin mencari tempat untuk melantunkan lagu Ye Chen, dan itu jatuh ke tanah. Setelah bangun sebentar, Ye Chen tertidur lagi. Ye Chen melakukan tembakan yang kuat, menghancurkan dua kultivator, dan beberapa penjaga tidak menanggapi. Setelah reaksi datang, mereka secara kolektif berlutut di depan Ye Chen. Penampilannya penuh hormat dan hormat, seperti menyembah Tuhan. Dengan kehadiran Dewa Agung ini, itu sangat aman. Siapa yang berani menggertak Nanzhao? Episode yang tak terhitung berlalu, dan malam kembali damai. Brengsek. Pada malam hari, raungan datang dari puncak gunung di Chu Utara.
Gunung ini tidak besar, tetapi juga menjulang tinggi. Di atasnya berdiri sebuah istana besar, yang disebut Gerbang Naga di Chu Utara. Pada saat ini, di aula utama Gerbang Naga, penguasa Gerbang Naga sangat marah, dan semuanya hancur karena murid-murid yang dia kirim ke dunia fana, mati. Penguasa Gerbang Naga meraung seperti anjing gila. Aku harus menghabisi penguasa negara Nanzhao. Orang-orang di kuil tetap diam, dan tahu mengapa penguasa Gerbang Naga sangat marah, sehingga mereka tidak berani menunda. Para pasukan langsung pergi ke Nanzhao di alam fana. Gerbang Naga berada di perbatasan dunia kultivator dan dunia manusia, tidak jauh dari negara Nanzhao. Boom! Tidak butuh waktu lama bagi kerajaan Nanzhou untuk mendengar raungan lain di istana. Kemudian, tidak ada lagi. Begitu ketiga pria berbaju hitam itu tiba, untuk melapor tapi mati lagi dihabisi Ye Chen. Semuanya sudah mati. Ketika penguasa Gerbang Naga mendengar itu, penampilannya sangat berubah, dan hatinya sakit. Itu tiga alam spiritual. Tidak ada yang mengatakan itu akan hilang. Bahwa negara Nanzhao memiliki kultivator tahap Dark Space, seorang lelaki tua berbaju ungu mengerang. Lebih baik jangan memprovokasi, dan berhati-hatilah untuk menimbulkan masalah yang lebih besar. Bagaimana dengan kehidupan kedua putraku? Penguasa Gerbang Naga tiba-tiba menjadi marah. Pendukung besar kami adalah keluarga roh darah. Tidak peduli seberapa kuat dia di hadapan keluarga roh darah. Kirim seseorang untuk meminta bantuan. Mengerti. Orang tua berbaju ungu segera menghilang ke aula. Di bawah malam berbintang, dia sangat cepat. Kultivasinya adalah puncak dari alam spiritual, dan itu 1 jam sebelum dia tiba di Nanzhao. Ini adalah pria yang pintar. Sebelum dia memasuki kota kekaisaran, dia menutupi napasnya dengan pesona tersembunyi. Kemudian dia berubah menjadi seorang lelaki tua yang menjual sepatu jerami dan menyelinap ke kota kekaisaran. Dia berhenti di depan sebuah warung teh tua. Di sini orang itu mencari info tentang Ye Chen sebagai kultivator di negara Nanzhou. Sangat berhati-hati sampai malam tiba, dan baru pada larut malam ini menyelinap ke istana. Ketika dia keluar lagi, dia melakukan pencarian jiwa pada seorang penjaga istana. 3 atau 5 detik kemudian, tubuhnya bergetar, seolah disambar petir, wajahnya menjadi pucat pada saat yang sama, dahinya dingin dan berkeringat, dan ekspresinya menjadi ketakutan. Ye Chen. Mulutnya bergetar dan suaranya bergetar. Meskipun dia hanya seorang penatua Gerbang Naga, dia telah melihat Ye Chen. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia kultivator yang mengenal Ye Chen, legendanya adalah mimpi buruk bagi satu generasi. Ye Chen masih hidup. Orang tua berbaju ungu itu gemetar, dan dia melarikan diri dari kota kekaisaran, dan melayang sepanjang jalan. Hanya butuh 1/4 jam untuk kembali ke Gerbang Naga. Rahasia mengejutkan. Rahasia mengejutkan. Sebelum memasuki aula utama, dia mulai menangis dan berlari ke aula utama. Seseorang tidak berdiri kokoh dan jatuh ke tanah. Rahasia yang mengejutkan. Pria tua berpakaian ungu buru-buru mengambil sepotong batu giok dari tangannya dan menyerahkannya kepada penguasa Gerbang Naga, tetapi dia meringkuk di tanah, dan seluruh tubuh gemetar. Ini. Segera, sosok penguasa Gerbang Naga juga sedikit membeku, tetapi ketika dia melihat wajah Ye Chen dari batu giok, membuatnya semua menatapnya jatuh ke neraka. Ye Chen masih hidup. Wajah penguasa Gerbang Naga pucat dan tidak berdarah, dan suaranya bergetar. Segera, leluhur Gerbang Naga juga terkejut.
Bahkan para leluhur, ketika mereka mendengar berita itu, seluruh orang ketakutan dan pucat. Itu adalah Ye Chen, itu adalah penguasa pengadilan surgawi, dan dia adalah dewa pembunuhan. Aku tidak ingin panik, aku tidak ingin panik, dia tertekan oleh ketakutan dan keterkejutan. Ye Chen tidak sadarkan diri, kita hanya perlu mengendalikan Liu Ruyan itu. Lebih baik melaporkan ini ke keluarga roh darah. Kata penguasa gerbang naga. Ya, kami masih memiliki keluarga roh darah di belakang kita. Cepat, kirim pesan ke keluarga roh darah. Malam itu gelap dan angin suram. Leluhur gerbang naga yang terus mengandalkan tim teleportasi datang ke keluarga roh darah yang agung. Apa? Segera, suara luar biasa terdengar di aula keluarga roh darah, dan bahkan leluhur roh darah terkejut. Masalahnya sangat besar. Jika kamu berani menipuku, kamu akan mati dengan menyedihkan. Leluhur darah memelototi leluhur gerbang naga dengan tajam. Itu laut terlarang, tetapi siapapun yang masuk akan mati. Tidak ada yang bisa hidup. Masalah ini benar Ye Chen masih hidup. Apakah benar atau salah, harus ditelusuri. Penguasa roh darah mengerang, lebih baik memberitahu istana Haus Darah. Beritahu mereka apa yang harus dilakukan. Leluhur roh darah mencibir, apakah harus berbagi harta dengan istana Haus Darah? Tapi kekuatan keluarga roh darahku tidak akan pernah bisa menghentikan Ye Chen. Tetapi Ye Chen tidak sadarkan diri, seperti mayat yang berjalan. Leluhur roh darah tersenyum pelan. Gerbang hidupnya adalah yang bernama Liu Ruyan. Selama kita mengendalikan Liu Ruyan, Ye Chen adalah domba yang akan disembelih. Domba yang akan disembelih.